Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda semuanya. Saya doakan Anda semuanya selalu diberikan limpahan kesehatan, limpahan rezeki yang banyak, yang mudah, yang halal, yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, sebagai orang iman, orang Islam, kita memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud bentuk keimanan kita kepada Allah setelah kita memeluk dan meyakini agama Islam adalah agama yang paling hak. Salah satunya adalah menunaikan zakat atau membayar zakat. Pemirsa channel Dakwah TV yang berbahagia, mengapa kita wajib membayar zakat fitrah? Sebab zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi setiap orang iman, orang Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Maksudnya sholat berjamaah. Dan dalam sebuah hadis diterangkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha wal saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'addal qabla al-khurujin nas ila shalah. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sok dari kurma atau satu sok dari syair atau jawawut kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang tua dari orang-orang Islam. Dan Nabi memerintahkan agar zakat tersebut diserahkan sebelum manusia keluar untuk melaksanakan sholat Id atau sholat hari raya Idul Fitri. Pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, adapun zakat fitrah yang harus diberikan yaitu berupa beras, jagung, atau bahan makanan pokok lainnya. Di mana Anda tinggal, di situ mungkin makanan pokoknya sagu atau kurma, sesuai dengan yang dimakan sehari-hari. Adapun banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk kita adalah satu sok, atau kalau ditimbang kurang lebih 2,7 kg per orang. Adapun seandainya ada yang menitipkan uang untuk membayar zakat fitrah, maka supaya disesuaikan dengan harga bahan pokok yang bisa dimakan atau paling tidak mengambil harga tengah-tengah yang ada di daerah tersebut. Ia tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Ini agar sama-sama bisa menetapi kewajiban zakat fitrah dan tidak memberatkan. Pemirsa semuanya, ketika di awal-awal bulan Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan kita sudah memiliki uang atau beras atau yang lainnya untuk membayar zakat, dan ditakutkan kita nanti terlupakan atau ada kebutuhan yang lain, kita boleh menitipkan uang atau beras tersebut kepada amil. Nah, diusahakan kita titipnya beras saja. Nah, bagaimana kalau uang? Ya silahkan, yang penting amil bisa beramal soleh untuk membelikan beras atau bahan pokok lain supaya orang yang menitip tadi bisa membayar zakat sesuai dengan ketentuan. Untuk jamaah-jamaah yang pada saat itu kebetulan diqadar oleh Allah rezekinya sedang susah,
terus untuk membayar zakat fitrah juga susah, maka jamaah tersebut supaya laporan kepada amil, dan amil supaya membantu mencarikan solusi bagaimana jamaah ini bisa membayar atau menunaikan zakat fitrah. Bisa dicarikan orang kaya yang mungkin mau meminjami dulu agar supaya orang tersebut, jamaah tersebut bisa membayar zakat fitrah, atau dicarikan saudaranya yang juga mungkin bisa membantu, atau syukur-syukur mungkin amilnya maka bahkan bisa membantu orang yang kesusahan untuk membayar zakat fitrah, dipinjami dulu sehingga bisa membayar zakat fitrah. Dan ketika pembagian zakat fitrah, orang tersebut diberikan jatah sesuai dengan ketentuannya dan dilebihi, sehingga jamaah yang tadi kesusahan tadi bisa mengembalikan pinjamannya tersebut. Pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, pembayaran zakat fitrah ini diupayakan, diusahakan, dibayarkan di mana jamaah semuanya berhari raya. Mungkin kalau sedang mudik ke kampung, silahkan bisa dibayarkan di kampung. Dan tentunya silahkan laporan yang mungkin tadinya tinggal di Jakarta, amil yang ada di Jakarta, laporan saya membayar zakat fitrahnya di kampung ketika saya berhari raya. Atau mungkin sebaliknya, ketika kita di Jakarta, sebelum pulang kampung atau mudik, kita membayar zakat fitrah di Jakarta, terus kita mudik sebelum hari raya. Nah, ketika sampai di tempat tujuan kita di kampung kita juga supaya laporan kepada amil bahwasanya kita sudah membayar zakat fitrah di Jakarta di mana tempat kita tinggal, sehingga amil yang ada ini tidak tanda tanya, ini sudah membayar zakat apa belum, kok datang di sini dan lain sebagainya. Jadi kita semuanya perlu laporan kepada amil-amil zakat. Yang penting tidak ngapusi. Di Jakarta kita tidak membayar zakat, terus laporan ke kampung katanya sudah membayar zakat di Jakarta, atau laporan di kampung kalau kita sudah membayar zakat di Jakarta, tetapi kita tidak membayar zakat. Ini jangan sampai terjadi seperti ini. Karena ini sesuatu yang wajib kita upayakan untuk membayar zakat fitrah. Dan untuk para amil sendiri, ini diusahakan untuk pembagian dari zakat fitrah tersebut sebelum sholat Idul Fitri harus sudah selesai. Hal ini berdasarkan dalil wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladzina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabdal fitri biyaumin aw yaumaini. Artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik, dan mereka para amil menyalurkan zakat sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Sehingga ketika sudah dibagikan sehari atau 2 hari sebelum hari raya, karena mungkin jamaah-jamaah yang kita bagi itu memang betul-betul mengharapkan pembagian itu untuk bisa dimasak ketika berhari raya, sehingga ketika berhari raya mereka bisa memasak dari apa yang sudah dibagikan oleh amil yang berupa tadi zakat tadi. Adapun mustahik atau orang yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu sama dengan mustahik zakat mal, yaitu 8 asnaf seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Silahkan nanti dibuka surat At-Taubah ayat 60, itulah mustahik yang berhak menerima zakat fitrah. Perhatikan keterangan tambahan ini. Masrifu zakatil fitri kamasrafiz zakawatil ammati ghaira annal fuqara awal masakina awla biha min baqis sihami liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aghnuhum anis su'ali fi hadzal yaum, yang artinya pembagian zakat fitrah itu seperti pembagian beberapa zakat umumnya, hanya saja orang-orang fakir dan miskin itu lebih berhak atau lebih utama daripada bagian mustahik yang lain.
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencukupilah kamu sekalian pada mereka, maksudnya orang fakir miskin, dari meminta-minta pada hari ini, hari raya Idul Fitri. Itulah pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, seputar zakat fitrah, yang tentunya zakat fitrah ini adalah sesuatu yang wajib buat kita semuanya. Mari kita longgarkan hati kita dan diri kita ketika bulan Ramadan tiba, kita membayar zakat fitrah. Karena kalau belum dibayar zakat fitrahnya, maka kebaikan kita, amalan kita yang kita lakukan saat bulan Ramadan digantungkan oleh Allah antara langit dan bumi, belum disampaikan kepada Allah langit sana. Oleh karena itu, monggo kita berupaya untuk bisa membayar zakat fitrah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sampai berjumpa lagi di video-video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.